Jadi, jadi pakai satu saya tak apa-apa. Nah, boleh. Oke. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Diyufullah diyufur rahman, tamu Allah, tamu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebagai wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebentar nanti Bapak Ibu akan sampai dan melihat apa sisa perjalanan daripada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sore yang cerah ini, Masya Allah, saudara Bapak Ibu sekalian, tinggalkan bumi tercinta, bumi Hibualamu. Ya Bu ya? Ada yang Ternate? Ternate berapa orang? Alhamdulillah Ternate. Semuanya dari Halu. Alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu, nama saya ada di depan ini. Muka ini waktu tinggi, ini Saiful Alban. Alhamdulillah dengan qadar Allah saya sudah menginjakan kaki di buminya Allah dan Rasul. Terakhir kemarin di 2025 di Ramadan. Sebelumnya itu di 2013 juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan ini mulai dari rumah asrama Haji Ternate, kemudian dari sini besok ya terbang ke Jakarta, kemudian lagi satu malam tanggal 3 baru dari Jakarta Jeddah. Jadi perjalanan ini tanamkan dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa hanya Allah dan Rasul yang Bapak Ibu tuju, tidak ada yang lain. Tidak ada minta orang sanjung pat orang, tidak ada minta orang puji pat orang, hanya Allah dan Rasul. Fakta di lapangan, ya apa pergi umroh, buang-buang doi saja, ya Allah. Ya, orang ada bilang, apa mau pergi umroh, tunggu sekalian di haji, boleh, tak menjadi masalah. Tapi ukur dengan orang punya usia. Kalau belum bisa pergi, bismillah. Kalau hari ini bisa daftar haji, daftar, bismillah, tak menjadi masalah. Ya, antara mana rindu dengan menunggu, mana yang lebih cepat. Nah, kalau rindu cepat pergi sebelum perlimpahan porsi. Artinya belum pergi, kong cuma meninggal, berarti orang lain yang ganti. Itu dalam haji. Baik. Jadi perjalanan ini hanya Allah dan Rasul. Olehnya itu untuk menyemangatkan kita semua, ayo kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dari arti singkat saja Bapak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tidak ada syarikat bagi Engkau ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan Baitullah-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan Rasul-Mu ya Allah. Itu dari arti seperti begitu. Jadi hanya kalimat ini saja yang harus Bapak Ibu bawa selama berada di kota suci Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwar. Bawa kalimat ini banyak-banyak. Selanjutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, baku maaf di keluarga semua toh? Harus baku maaf yang ada simpang hati. Perjalanan ini sama saja dengan perjalanan ibadah haji. Cuma orang bukan bikin di bulan haji. Yang kedua, orang tidak wukuf, dan yang ketiga, orang tidak melontar. Tapi semuanya itu bikin sempurnakanlah umroh dan hajimu. Dalam ayat Al-Quran itu bilang begitu. Ya, jadi kalau orang masih bilang, bikin apa kau nipi umroh, bikin apa kau, bikin apa kau, ya sudah kemana belum, diam sudah. Ya, dalam hati saja ya Ibu ya. Jadi perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang meninggalkan seluruh keluarga. Kurang lebih 12 hari atau 13 hari kita menuju Makkatul Mukarramah. Jadi Bapak Ibu, ada salah-salah minta maaf ya. Banyak minta maaf dan banyak kemudian banyak sabar. Ini pertama ini. Minta maaf di keluarga, biar tak salah. Saya mohon maaf, doakan Pak saya. Saya mohon maaf. Minta saja. Kalau belum, cara menjadi masalah. Yang penting sudah, ya. Yang penting sudah. Karena banyak pengalaman terjadi seperti begitu, menggangkan egonya. Akhirnya sampai di laut dapat. Kira umroh dapat juga, kan dari tanah suci, ya. Jadi Bapak Ibu saya mengharapkan semua yang sudah tinggal keluarga di kampung, habis urusannya sudah ada, ya, habis urusannya sudah ada. Mudah-mudahan pergi dia selamat, pulang pun dengan selamat, insya Allah nanti kumpulin keluarga lagi yang ada di rumah. Jadi minta maaf. Yang kedua, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perjalanan suci. Jadi Bapak Ibu harus banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat sesuatu yang aneh di laut, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanan yang tercocok di Bapak Ibu punya lidah, alhamdulillah enak. Jangan celah. Ibang pahit sampai Bapak Ibu akan dapat pahit seterusnya. Kok pipi tarah manis sampai akan terdapat manis. Kok pipi pahit. Jadi yang tong biasa veto-veto di kampung, tong sementara tong jaga, tong pulih lidah, karena di laut ucap langsung dapat Pak, ya. Di laut celah langsung dapat. Makanan tersedap, Bapak rasakan tersedap, terus orang lain makan tapi Bapak akan tidak makan, karena sudah lafaz. Karena di sana berlaku pikiran, hati, lisan adalah doa. Nah seperti begitu. Jadi ini yang berikut sabar, harus sabar. Karena di laut bukan begini, ini baru sedikit sini.
Dalam kamar saja ada 4 orang di sini, sama juga di laut. Satu masuk kamar mandi, yang satu muka-muka, siapa yang lebih muka-muka? Iya sudah ngana kami kasih. Sama-sama pergi, ngana ikut. Oh jangan, apalagi ikut di laut. Bakurebe kamar mandi, ya. Hanya harus sabar, apa namanya, di kamar mandi pun demikian, mau naik di pesawat pun demikian, mau di bis pun demikian, itu butuh sabar. Waktu mau keluar dari hotel, mau pitawaf, baik butuh sabar. Ya antre begini. Ya, jadi orang biasa berjalan dengan kecepatan tinggi sampai dalam tarim, kemudian sudah tertabrak lagi, ya. Cepat ke sana, jangan, ya. Tompi ibadah nanti ini. Jadi harus sabar. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, pekerjaan umroh ini hanya beberapa fase saja, ya. Pertama, niat. Berikut pakai ihram di tempat mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Itu dia pekerjaan seperti itu saja, ya. Dia pekerjaan tapi luar biasa, butuh kesabaran. Jadi insya Allah dari sini Jeddah ke Madinah, baru berziarah dulu yang ada di kota Madinah. Pergi masuk di Raudhah, lihatnya tempatnya Rasulullah SAW punya rumah, sekaligus dia punya kuburnya di situ. Setelah mungkin di Masjid Quba, di Taman Korma, nanti ada dia punya city tour yang akan dong dilau pandu padong ibu-ibu bapak sekalian. Leader, pendamping hanya mendampingi. Nanti insya Allah sampai di lau, orang yang kesekerahkan semua. Di mana tempat-tempat yang akan bapak-bapak akan pergi. Masjid Quba juga Bapak akan sampai, masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian semua selesai, mungkin kurang lebih 4 atau 5 hari di Madinah. Setelah itu dong Bapak Ibu akan digiring menuju Makkah untuk melaksanakan pekerjaan umroh. Nah, kalau orang mukim di Madinah itu tempat mikot. Mikot itu artinya tempat untuk mau mengambil ihram, pakai ihram. Jadi kalau semua keluar dari hotel ini mau menuju Makkah, di hotel mandi sudah, ya. Di hotel tadi mandi sudah. Kalau belum pakai pakaian ihram, jangan pasang wangi-wangi, Bapak Ibu ya. Kalau sudah pakai pakaian ihram, jangan semprot. Atau pakai pakaian ihram, pakai songko di kepala, tidak boleh, ya. Lepas kepala dalam keadaan kosong. Sebentar, bapak-bapak yang khusus bapak-bapak, kita akan coba mengafankan orang penyediaan dia pakai ihram, ya. Pakai ihram untuk orang punya diri untuk bapak. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai di tempat mikot untuk ambil ihram, sebelum itu terus mesti mandi, yang tadi saya bilang, mandi di hotel sudah. Jangan sampai di tempat mikot di Bir Ali bertemu mandi, akan baku tunggu, karena Bapak masuk bisa tunggu, ya. Jadi ambil mikotnya di Bir Ali itu orang datang mungkin sholat sunnah saja. Sholat sunnah dengan orang mengangkat niat. Pak, saya tak bisa bahasa Arab. Ya Allah, saya niat umroh dan ihram lillahi ta'ala. Selesai. Kalau mau pakai dari bahasa Arab, labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala baru pakai kain ihram, ya, pakai kain ihram. Nah, kalau pakai kain ihram yang tadi saya bilang itu ada beberapa hal yang tak boleh bikin. Ibu-ibu tak boleh pakai sarung tangan, ya, tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh pakai. Dengan apa lagi? Menutup muka, harus terbuka. Ada sangat mau kerja. Itu untuk perempuan. Yang umumnya itu Bapak Ibu, tak boleh pakai wangi-wangi.
Potong kuku tak boleh. Jadi sebelum mandi kuku potong sudah. Ya. Sebelum mandi kuku ini potong. Kemudian apa namanya, bagi laki-laki bapak-bapak jangan lagi baju cukur. Jadi sebelum ihram cukur sudah, kumis rapi-rapi sudah. Jangan tinggungi semua buat ihram baru ada kaca habis, tak bisa sudah. Ya, batal itu ihram. Apalagi Bapak Ibu, ini kasih mati binatang. Ini tidak boleh. Ini dilarang dalam orang pakai pakaian ihram itu. Ya, tepetan tangan itu. Nah, apalagi pakai laki-laki tong pakai ihram, pakai songko di atas atau pakai peci topi, itu tidak boleh. Nanti setelah semua sudah halul selesai, itu sudah berarti kembali seperti normal, seperti biasa. Ya Bapak ya. Kemudian setelah ambil mikot di tempat beralih pakai ihram, baru menuju Baitullah di kota Makkah. Nanti sampai sana diadu lagi. Kopor-kopornya sudah dirapikan semua oleh petugas yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu ke kofur tinggal sudah, jangan urus. Ya, yang kofur besar itu tidak perlu sibuk-sibuk aja. Ingat ikut pemandu. Orang hari ini langsung menuju Makkah, menuju Baitullah untuk bertawaf. Nah, berjalan bertawaf. Jadi waktu sampai di Masjidil Haram, kaki ini sampai di pintu yang pertama masuk, Bapak Ibu, ini terus baca ulang-ulang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam. Yang bawah ditanya. Itu pada saat kaki ini melangkah mau masuk di pintu depan pintu Masjidil Haram. Bapak doa hafal banyak, tapi sampai kalau Bapak lihat Ka'bah begini hilang semua. Ya, perasaan tadi sudah luar biasa, rindu dengan segala dia campur, sehingga cuma lihat kalau air mata yang berjalan, air mata yang berlinang saja. Ya, itu hanya keluar air mata begitu lah, dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu saja yang akan terucap di bibir ini. Lain sudah hilang sudah itu. Yang tadi masih ingat cucu, ingat segala sampai di situ semua tak hilang, habis. Ingatan-ingatan di kampung habis. Hanya hati, pandangan, ainul yakin lihat. Yang selama ini Bapak di Tobelo, di Ternate sini, salli fardal asri arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Tapi dia kawan tehel. Tapi ini langsung kalau mustaqbilal kiblat sudah ada di muka. Betapa rindunya, betapa nikmatnya hati ini, betapa indahnya mata ini tertuju itu rumah yang dibangun oleh mulai dari sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Semuanya hilang. 30 juta hilang, tidak ada apa-apanya. 40 juta hilang, tidak ada apa-apanya. Pada saat melihat Baitullah, cucu yang tong sayang sekali. Suami yang tong cinta, istri yang tong cinta, pas sampai di Baitullah, subhanallah, pasti dan pasti Bapak punya air mata itu akan mengalir. Kalau sampai tara mengalir, ulang-ulang di Maluku Utara, tanya, kenapa sampai di Laukong air mata tak bisa mengalir? Nah ini pratanda, banyak beristighfar. Dapat sesuatu yang aneh-aneh dalam diri, jangan langsung mengeluh, curhat langsung kepada Allah. Diam-diam kau dapat lapar, diam. Ya, salli sunnat taubat lillahi ta'ala. Allah akbar. Salat abur ya Allah, apapun salah saya, sehina apapun saya, senista apapun saya ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu ya Allah, saya mohon ampun. Selesai persoalan. Ya, yang ibu panik, kaget, berjalan kau taruh sandal tanpa lain, kamar tanpa lain, cat tanpa lain, yang panik sudah. Ya, itu karena DP pintu berapa puluh ribu pintu sana ada semua, tong bingung. Jadi tong berjalan terarah sesuai dengan orang punya leader di depan. Ya, dengan yang jaket begini tuh. Kalau begini Bapak akan ikut. Kan di muka juga ada mutawif. Jadi ada mutawif, ada tour leader, ada ibu Ju yang ada di situ tertinggal. Sehingga orang aman. Nah, kalau bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah bisa hafal-hafal lunako sudah, bisa ada waktu sendiri, mandiri sudah berjalan.
pasrah kepada Allah. Tapi kalau kapan ada waktu yang telah ditentukan oleh Samira, jam sekian, orang sekian, dia mata yang kosong, oh ini belum ada, saya pergi sudah. Tapi ini tidak boleh tinggal. Yang begini itu nanti sampai di Jakarta baru dibagi, ya Bu. Kalau di jemaah haji, gelang. Kalau orang ini, jadi ini tidur baru lepas pada dia, ya. Tapi suka keluar dari kamar hotel, ini tidak boleh lepas, dia tergantung begitu sudah. Bapak tak seser, saya lupa tadi masuk di mana ya? Sumana, sana kasih tunjuk. Ini di belakang sini tuh ada, di belakang di bawah sini tuh ada hotel kamar, nomor sama kasih tunjuk pada, oh iya sini, dong antar sudah cepat sudah. Tapi kalau bapak terada ini, sama juga sana, ada Samira juga ada. Dari Jawa, dari Makassar, dari mana semua ada, warna begini semua ada. Tapi kalau lihat di sini saja, oh Maluku Utara, ada dia penunako lagi. Ya toh? Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat ini, itu saya mohon sekali lagi jangan sampai terbawa, terpakai. Ya. Terpakai. Selalu bisa apal, tapi kalau ini jangan, Pak. Ini pokoknya Bapak Ibu keluar dari kamar menuju tempat mana saja harus dipakai. Sehingga mungkin balik Bapak Ibu bingung, ini di mana? Kasih tunjuk saja, akan antar, dong tahu, ya. Pengalaman kemarin itu saya antar ada satu jamaah dari Pasuruan. Waktu selesai keluar dari Raudhah, dia jalan ke sana kemari, nangis dia, ya. Temanku di mana? Bawa saya Samira. Assalamualaikum Bu, kenapa Bu? Aku udah ndak tahu pulang mau kemana. Mana? Oh saya foto ini. Saya lihat, oh ya mari, saya antar. Lah antar dia sampai dia, oh ini hotelku. Abang makasih, ya. Bisa kamarnya hafal? Udah ini sudah sampai di sini. Sudah selesai. Ini manfaatnya seperti begitu Ibu, ya. Jadi jangan sampai tong lepas, ya. Jadi nanti ini dapat di Jakarta. Ini nanti dapat di Jakarta dibagi-bagikan itu kepada seluruh jamaah. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jadi saya bilang tadi umroh tadi punya perjalanannya seperti begitu saja, ya. Nah, kalau di musim haji setelah umroh menunggu lagi kapan untuk persiapan melaksanakan haji. Tapi orang ke batas satu saja, ya. Batas orang selesai umroh pertama dikasih satu lagi, free, bikin umroh kedua. Hal yang sama. Nanti kalau di Makkah mungkin tempat mikatnya mungkin di Jirana, ambil mikatnya tadi. Kalau di Madinah beralih. Nah di Makkah setelah umroh kedua mau bikin badal siapa? Apa yang saya suami sudah ada meninggal, bawa badal suaminya, niat untuk suami, sehingga ibu bikin pahala umroh yang bapak ibu bikin dapat kepada orang yang bersangkutan, dia dapat. Nah itu namanya apa? Badal, pengganti, ya Bu ya. Jadi yang kedua, kalau bisa sehat, mau kasih bikin siapa, suami, anak, kakek, atau itu bebas, nanti ibu tentukan orang pilihan siapa yang mau ibu-ibu kasih badal atau bapak mau kasih badal ke siapa, ya seperti begitu. Itu umroh kedua, free tada ini. Tapi kalau ya ada 3 orang, maka kasih tahu di Mutawif, tolong cari teman saya mau titip 2 orang ini punya. Nah, dikasih ke dia, nanti dia yang bikin sudah. Kalau ibu bisa enggak apa-apa. Ya. Pergi di tempat itu, naik bis ke sana, balik lagi bikin. Ya. Musibahnya bertanya. Tara perlu malu. Ya. Mau kenapa Arab? Saya Indonesia. Ya. Jauh saya. Tara apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu ringkas perjalanan. Ada dalam buku manasik ada toh? Nah, ada di dalam situ. Saya pikir itu dibaca-baca itu, ya. Itu ambil sebagian besar. Jadi kalau waktu-waktu mau tawaf, ya, bawa saja. Dia, tapi lele orang di muka lagi, ya. Lele orang di muka, jangan mundur lagi, ya. Insya Allah ada mutawif. Jadi dia tinggal pandu saja. Dia tinggal pandu, datang tinggal ikut. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada saat orang mau masuk tawaf ini masuk rukun. Tawaf itu sama dengan orang ibadah sholat, ya. Yang pas orang mulai ajak orang untuk mulai ambil dari posisi Hajarul Aswad, pas Hajarul Aswad muka, muni angkat HP lagi. Pak Liani, saya sudah di sini nih. Selesailah, tidak ada apa-apa. Biarlah yang leader atau teman-teman yang bagian dokumentasi dong ambil. Yang pernah pergi, Bapak Ibu ada pernah pergi ini? Ada pernah pergi? Semua baru toh?
Semua baru kalaun itu. Jadi HP-nya Bu direm saja. Nanti setelah itu baru kasih keluar. Sementara tawaf, biar sudah. Yang pernah pergi dorang yang akan foto Bapak. Yang jelas pasti leader, pasti tour leader akan dia foto satu-satu. Untuk Bapak Ibu punya kenangan. Karena dia sudah berulang pergi, dia dampingi untuk Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pergi pertama itu saya nikmati betul. Nikmati betul ibadahnya itu. Tapi setelah pergi kedua habis, tak ada nikmati, kurang nikmati. Karena layani berapa? 34 orang, satu bis. Sendiri jadi dokter, sendiri sudah orang tua, sendiri sudah anak muda. Di 34 satu bis itu. Jadi waktu mau istirahat dikit, start. Orang mau di sini, oke, siap. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam rombongan itu harus kalau yang pimpinan bilang jangan aku tompi mau. Dia bilang, misalnya ini usul nih, Bu, tompi kalau di situ boleh. Maksudnya tompi pegang apa? Tong sudah tawaf, bilang tong menurut apa pegang apa? In tompi boleh. Dia bilang jangan. Dia bilang oke, mari tompi sama-sama. Sama-sama. Tapi selamanya dia bilang jangan dulu, ibu jangan mama Apa juga tompi mau tompi doi dengan apa kok? Kalau sudah mati berapa tompi habis. Syukur-syukur kalau bisa. Kalau tak ada, dia berisiko lebih besar. Karena pengalaman, kemarin waktu Ramadan itu, saya punya jamaah. Dia bilang sama saya, Pak, tunggu kalau pegang, asal pegang Ka'bah saya. Oh iya, tunggu. Saya telepon Mutawif. Assalamualaikum Ustaz, saya punya jamaah mau bergerak ini. Untuk tawaf sekalian mau memegang Ka'bah. Dia bilang, Beb, sabar dulu. Lagi krodis, padat ini, jangan dulu. Oh ya, jangan dulu. Ya ini saya speaker saya sampaikan ini dengar sini. Tompe Mutawif ini dia bilang, Mutawif ini orang tinggal di sana. Dia bukan tinggal di Jawa mereka, dia sekolah di sana, mukiman di sana. Jadi jiku-jiku mana semua tahu sudah itu. Nah, saya bilang, Uni dengar sini. Oh iya, begitu sabar, betul sabar. Nah, saya istirahat. Ini cerita pengalaman. Saya istirahat. Datang rekan saya, teman saya, dong ngaduk pada dia. Wih, antar peturang sudah. Kalau di apa? Lah, beliau ini lagi mau lagi. Oh iya, mari. Dia ambil kain ihram pasang. Bentar pergi. Saya bilang, saya tadi ada Mutawif kasih tahu pas saya bilang, jangan dulu ke laut karena masih padat. Sudah, saya bawa sudah. Saya bilang, Bismillah. Dong keluar berjalan pergi. Apa yang terjadi Ibu? Sampai di laut, dong mau gosok. Ini Ramadan. Baru selesai tarawih habis ini. Akhirnya maju kena, mundur kena. Baku gosok sampai apa? Ibu itu dia petas ini putus. Putus di tampios ke belakang. Ini mau balik ke sana ambil. Berlawan arus Pak. Mau berjalan begitu sudah boleh mau balik ke sana ini. Balik kan orang untuk balik. Kalau balik ke sana itu memang ini badang macam ini boleh. Artinya ke sana orang rubuh semua tak? Nah macam tuh orang begini. Yang kaki ke sana begini kan orang begini terus ke bawah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tasnya tampios ke belakang. Di dalam tasnya itu uang 10 juta, HP, KTP dan dokumennya semua di situ. Nangis di seputaran Ka'bah situ. Berjalan di menangis. Pulang dong dua suami istri datang ke saya. Turun peta, Ustaz. Tas apa? Tak cecer. Sholat sudah. Ya. Abi mau kasih kalimat apa? Karena mungkin saya mau pikir laut terbang ambil. Ini bukan Superman, langsung ambil tarik. Ya. Ibu, Pak, sholat yang banyak malam ini sudah. Ya, sholat banyak. Minta petunjuk kepada Allah, nanti Allah kasih petunjuk. Siapa yang nanti ambil? Dan malam itu tidak tidur ke siang. Dong sandar di hotel ke samping kok begitu sudah. Nah, dong sudah bisa pulang, Pak. Uang dengan apa semua di situ habis. Ada insya Allah, ini tanah suci. Bapak ini tamu Allah. Ya, ibu ini tamu Allah. Allah petamu, Allah yang ngatur. Masa nguni masuk di nguni bertamu pas saya nguni atak-atik dalam ini kan mesti saya ngatur nguni. Ini kamar muka khusus nguni yang di belakang itu orang ini kamar mandi ini akan itu sifatnya tuang rumah seperti begitu tak? Nah, dia setelah 2 jam kemudian saya telepon sampai teman. Saya punya jemaah ini, dia punya tasnya
ecer pas di depan Baitullah. Semuanya tertinggal di situ habis. Oh, enggak apa-apa. Nanti Bib, dia Sherlock untuk tempat pengambilan barang itu. Saya lihat ke bawah, susah nama sini. Saya masih, oh iya, aku siap. Nanti saya ngambil. Tahunya dia balik. Udah Bib, nanti saya ke hotel, ambil sama jemaah itu, nanti kita sama-sama untuk ambil dia punya tas. Oke, dong sama semangat, ya. Oh berarti sarapan itu, dong semangat. Nah, tapi kemudian dia bilang lagi, udah nanti besok aja, barang saya mau ke Jeddah. Puji kesabaran lagi tuh. Kira-kira itu marah kata dia. Ini sudah juga marah habis. Yang harus yang punya merasa begitu, hanya banyak istighfar. Bilang apa? Ya Allah, mudahkan saya, Allah mudahkan saya, Allah. Nah, paginya itu baru dia ambil. Bawa don dua sudah. Ke sana dia lepet tas itu, dia mama, itu saya tas. Arab sana mulai sabar, jangan dulu. Buktinya siapa? Dia suruh telepon, akhirnya berdering sana langsung dia langkah ambil. Bahkan mari bikin pernyataan, ambil pulang selesai. Nah itu manfaatnya. Kalau ada pimpinan rombongan bilang, jangan dulu, Bapak Ibu ikut, ya, jangan dulu, ya, oh ini jangan dulu. Tapi kalau tong mau dan tong mau, pakai orang lain lagi yang bukan orang satu ini, orang habis sudah itu, ya. Nah jadi harus baku ingat, baku dengar, ya. Kemudian yang muda memprioritaskan kepada yang lebih tua, diprioritaskan. Naik kendaraan, kalau boleh macam mama begini naik ke muka. Tung yang masih bisa tung antar dari belakang sudah terjadi masalah. Ini diprioritaskan kepada yang mama-mama yang usia lebih lanjut, artinya dong lebih tua dari orang. Tung persilahkan pada orang. Dong naik sududu baru orang, ya. Jangan bakurebe tanpa. Tanpa itu sudah, tanpa itu akan terailan kemana-mana. Seperti begitu. Nah, baik Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya akan menunjukkan orang khusus bapak-bapak untuk pakai ihram. Nah setelah ini langsung orang apa ya? Praktek untuk tawaf. Nah ini orang pekain, ya. Ini orang pekain yang insya Allah dia akan teman orang sampai pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Barjah, ya. Ini. Jadi Bapak kalau pakai ini, celana bola dilepas ya. Yang nama berkaitan yang dalam-dalam kosong. Ya Pak ya? Kosong. Jangan ciakan. Lah orang terbaku perhatikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya agak sedikit kecil, nanti kalau yang sekarang ini tuh dia apa? Nah, pakai gampang saja Pak. Ini kalau boleh keselebih kamar sedikit sini saja. Sedikit sini. Dia lebih. Ya Pak ya? Nah ini. Tarik dia. Ini Pak. Dia kasih balik. Ini kan kita kalau yang dia sedikit besar, dia begini. Langsung digulung. Ada DP banto Pak? Ban putih itu. Nah ini Pak. Ini digulung. Sudah selesai. Ini aman sudah ini. Ya, aman ini. Angin tiup mai akan angin apa yang mau tiup sampai ke stompe kayak yang apa ihram angkat tinggi-tinggi. Kan ini tebal. Ya. Jadi yang kayak ini itu dia di tas ransel. Yang kasih masuk di tas basah. Ya, yang kasih masuk di tas basah, di tas ransel saja. Nah, ini dia punya bawaannya. Ada juga yang model begini Pak. Sini ini bisa juga kasih balik begini sama dengan orang pakai sarung. Kan bayar. Ini juga bisa boleh. Ini juga aman, ya. Tidak ada orang bongkar-bongkar, aman. Nah, kalau saya yang sering saya pakai itu yang seperti tadi. Lebih sedikit DP ini saja. Ini dia. Tarik di sini, baru kasih balik. Nanti yang sekarang model baru tuh dia lebih besar. Ya, dia lebih besar.
Oke, selesai Bapak Ibu. Ini kain ihram. Lalu satu lagi. Kalau ibu-ibu putih yang itu saja. Ya, ibu putih, ibu tak pakai ini. Ya, bapak-bapak saja yang didapat. Nah, ini bagian atas, Pak. Ini bagian atas. Bismillah, Allah Akbar. Taruh di atas ini. Ya tahu Pak? Ini, ujung ini, yang ini, Bapak taruh di sini. Oke? Ini juga taruh di sini. Nih. Nah, ini pada saat orang sholat. Ya? Pada saat orang sholat mesti begini. Pada saat orang sa'i itu juga begini. Pada saat orang tawaf ini naik. Bahu ini naik. Ya toh? Karena ini harus naik. Ya, ini naik. Ini dia buka. Berarti begini. Ini waktu tawaf. Paham ya? Waktu tawaf. Jangan sampai waktu tawaf tutup. Nah, nanti sebentar baru orang diajak dipraktekkan di sana. Ini seperti begini, Pak. Ini. Napas dong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak tarik naik ulang, kasih masuk. Ya, mau waktu sholat, tarik lagi masuk. Nah, ini dia. Selesai. Ini dia kain sedikit kecil ternyata. Jadi kalau yang sekarang itu dia besar, saya lihat kemarin itu besar. Yang kasih praktek di Masjid Paliaro itu kainnya besar, luar biasa. Itu orang tinggi-tinggi ini. Jadi kalau Bapak rasa ini bisa taruh bahan di dalam sini. Di bahan sini. Jadi kalau misalnya ada istriku, suruh dia pegang sini saja. Pegang sini saja. Ya, kalau di sini ada istri pertama, sini. Istri kedua di sini. Asal jangan dondo kulap saja. Pasang aja sedikit ya. Nah seperti begitu. Bapak pegang. Ya. Ada Bapak yang mau coba? Mari silakan. Boleh. Mari ya. Langsung. Ya. Bisa. Tabe. Ya, coba. Bismillah. Nah, ini dia. Ditarik ya, oke. Nah. Boleh. Karena dia badan sedikit besar dari saya ternyata. Jadi ini seperti begini. Karena saya tadi lipat. Nah, ini dia. Nah, ini dia mau coba begini duduk begini. Nah, duduk begini aman. Angin tiup pun ini aman. Ini mau melengkar bagaimana lagi cari terdapa karena terlengkar. Ya, nah ini contohnya Pak ya. Nah kalau di lasar longgar ada ban kasih ban putih, tok situ. Nah kemudian ini Pak, tarik. Berarti selesai ya, berarti paham betul ini. Ya oke. Kanan tarik kasih ini. Nah itu selempang. Kasih ini di belakang, kasih lingkar di belakang. Coba balik. Ini dia balik. Lalu sepatu di belakang dia. Balik. Nah, ini yang tadi yang itu apa? Gati itu ini. Dia di sini ulang. Ini. Nah, balik. Kemudian selanjutnya yang ini. Gati. Ini Pak, dia masuk di bawah ini. Nah, itu dia. Nanti tinggal tarik tangan ini naik telah. Nah, turun.
Nah, ini waktu-waktu kita orang waktu sholat. Nah, kalau waktu tawaf, kasih keluar ini. Tangan ini kasih keluar. Tarik. Nah, ini dia jadi begini orang. Ini dia belum kasih rapi. Dia jadi begini orang. Ini waktu orang tawaf ini. Waktu orang sa'i ini juga kasih masuk. Ya, ini juga kasih masuk seperti begitu. Ya, pokoknya topi bahu ini dia tutup. Seperti itu Bapak, ya. Gampang saja ini. Ini sampai di laut nanti Pak Mutawi kasih lingkar lagi, ini lagi. Nah, ini seperti begini. Jadi waktu tong sa'i. Sa'i di mana? Dari Safa ke itu dia. Gunung Sepanggal itu yang Siti Hajar bolak-balik selama 7 kali. Nah, seperti gini ya Pak ya. Bapak, nanti yang Bapak-bapak insya Allah dapat menyelesaikan ya sampai di laut. Tapi DP contohnya sederhana saja, gampang seperti begini. Tidak ribet, tidak sulit. Oke. Ya. Jadi yang ini tuh Pak, yang di bagian di atas ini gampang saja ini Pak. Ini begini. Yang ini tuh dia masuk di sini dulu, ya, di belakang sini, baru ini dia masuk begini sama dengan apa? Kimono. Dia begini ternyata. Dia sudah gati di sini. Nah, ini dia. Di banpe di bawah ini. Ini dia. Lah, pada saat mau tawaf, tinggal tarik ini saja. Dia sudah begini, sudah ini. Selesai. Oke? Ya. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ini sekilas gambaran, ada pada gambaran. Iya, Bu. Setiap kali mau tawaf atau salah di depan Ka'bah. Ya, Bapak. Kalau Bapak mau ingin sembahyang menghadap Ka'bah, jangan pakai gamis. Pakai gamis putih Bapak akan disuruh sana di atas. Tetaplah di atas. Nah, ibu-ibu seperti begini saja, dia bisa karena ada di tempat dia tersampai di sana. Macam sini, di sini, macam Ka'bah di sana, di sini. Tapi kalau orang mau masuk di sana, di pelataran di sana, harus pakai ihram. Saya bisa sembahyang subuh di sana di Baitullah Pemuka dulu. Jam 3 lewat tahu apa tuh pergi sudah. Jangan tunggu jam 4 baru ke sana. Kenapa? Dapat di luar belakang. Jadi kalau paling bagus tidur dulu sedikit, jam 3 ibu bergeser sudah, Pak bergeser sudah. Kan tong di laut pekerja cuma itu ke sana bawa tawaf, pulang kamar di hotel saja. Toh? Tong tara kalau tawaf habis picabu rumput di kobong tara. Tong tawaf habis balik ulang ke hotel. Ya, kalau saya kamar itu saya nomor 2 kan. Jadi paling saya tidur misalnya jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun sudah. Jam setengah 3 saya siap-siap. Itu menuju ke sana sudah itu. Itu luar biasa. Jadi bagaimana ikut patokan yang mana Bapak masuk di pintu mana, patokan ini. Kasih tanda ini saya masuk ini. Jadi pergi dan lihat pintu ini yang saya masuk. Jadi jangan maruku tahu masuk. Pas pulang lagi, sudah ke pintu sana, ini sudah di mana? Jadi lihat ke atas. Ada King Fahd, dia nama itu King Fahd. Ada King Abdul Aziz. Kalau banyak Jamil Samira Maluku Utara banyak melalui pintu King Abdul Aziz. Ya, karena hotel itu dia arah ke sana itu dia menghadap pas pintu itu sudah. Dari hotel pintu keluar begini itu sana pas met sudah. Siapa di laut dia met begitu. Nah, jadi Bapak Ibu supaya orang jangan bukan hilang. Tara hilang, tara ada. Tersasar saja. Karena tara dapat lihat DP ini. Ya. Saya jamaah di Ramadan itu 2 hari baru dapat. 2 hari baru dapat. Baku cek, 2 suami istri baku pergi ikut, sama-sama pergi umroh, tapi baku marah. Bayangkan, 2 pergi, tapi tara baku bicara. Suami istri. Pak itu ada hilang. Heboh, kiri kanan heboh. Di dia lolos heboh, tumpul Papa bagaimana? Tenang, banyak berdoa. Ya, akhirnya orang Taliabo dapat. Orang Taliabo dapat, baik tua hanya pakai kain ihram bagian di bawah, yang di atas sudah ada. Baru dengan kopiah merah. Selesailah sudah. Bikin ulang. Nah seperti itu Bapak Ibu, bukan hilang tapi tercecer saja. Nah
Nah, kalau tuan tak cecer, berpikir apa yang kurang pertoran pediri, apa yang belum tuan benahi, itu saja. Ya, DP tekniknya itu saja. Apa yang belum tuan benahin. Nah, jadi kalau tak cecer yang tadi saya bilang kartu tadi, tanda pengenal tadi ditunjukkan. Oh, ini nanti pasti dia akan antar. Tapi kalau bapak di kartu misalnya habis sudah, dong bingung lagi. Tapi nanti akan lewat Samira Pusat punya orang-orang semua ada di situ. Ya, nah, ada lagi Pak. 5:30 ada lagi. Sebelum tuh mau praktek ke sana di tawaf dan sa'i. Ya, ada lagi mau bertanya Pak? Bisa saya jawab, saya jawab. Jadi itu cara pakai ihramnya mudah, gampang, ya. Pak, kalau tong mandi, pakai baca doa lagi kata ada. Bismillah, ya Allah, saya mandi ini mau pakai ihram. Selesai. Ya Allah, saya mandi ini mau mandi tobat. Simpel, praktis. Allah lebih tahu. Menguni belum apa sudah harus tahu, oh dia mau mandi. Cuma harus dilafatkan dengan niat sedikit. Iya toh? Seperti begitu. Nah, jadi simpel-simpel, tidak perlu baca lagi hafal-hafal panjang. Ya, tidak perlu baca hafal panjang. Saya mau mandi ihram. Baca sudah bismillah. Ya Allah, saya mau mandi ihram ini. Bismillah, Allah Akbar, silap. Kanan, kiri, atas ke bawah. Selesai. Nah, begitupun pakai ihram seperti tadi. Nanti dong Bapak nanti sampai di Masjidil Bir Ali itu dikerahkan hanya untuk sholat sunnah saja. Masuk untuk sholat sunnah selesai, naik bis baru pergi langsung umroh. Tapi ada yang dorang dong pemau, dong dem baju biasa dulu begini, sampai sana di Bir Ali, dong ganti semua mandi di sana habis baru dong pakai begitu. Bisa boleh sih, tapi akan kita ini berjalan dem bis itu dong antrian DP waktu atur. Jadi yang paling praktis mandi di hotel sudah, pasang ihram sampai di tanpa Bir Ali, niatkan di situ ya Allah saya mau melaksanakan ibadah umroh. Allahu Akbar. Selesai sudah itu. Ya, Bapak Ibu, kalau pakai DP niat seperti tadi itu. Boleh Bapak Ibu? Tolong langsung praktik untuk tawaf ya. Mari. Iya. Apa tuh? Oh, betul. Baik. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sebelum orang untuk melaksanakan praktek tawaf, mari sama-sama tong berdoa, tong tundukkan tong punya pikiran, hati ini sehingga betul-betul mendapat ketenangan. Kita orang punya praktik di sini melancar sampai di tanah suci yang akan lancar insyaallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau menyaksikan kami pada sore hari ini ya Allah. Kami berada di tempat ini ya Allah. Satu maksud, satu tujuan untuk mengunjungi rumahmu yang agung ya Allah. Baitullahmu ya Allah. Raudah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kami tuju ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kemampuan, kefahaman, ilmu pemikiran kami ya Allah, sehingga dalam melaksanakan rukun-rukun umroh, sunnah-sunnah umroh ya Allah, kami laksanakan dengan mudah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami bermunajah kepada Engkau ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Tutuplah segala aib-aib kami ya Allah. Kami akan tinggalkan keluarga yang kami cintai ya Allah untuk menuju panggilan-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih ada ya Allah, berikanlah nikmat kesehatan, keafiatan dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah Engkau panggil ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Lapangkanlah alam kuburnya ya Allah, terangi alam kuburnya ya Allah. Berikanlah nikmat-nikmat kubur ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah. Boleh jadi karena kami mereka diazab ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bagi keluarga, istri, suami yang tertinggal ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada mereka ya Allah. Semoga insya Allah mereka pun akan dipanggil untuk menuju Baitullah, kota suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwar ya Allah. Ya Allah, besok akan kami berangkat meninggalkan kota ini ya Allah. Jagalah, lindungilah kami dalam selama perjalanan ya Allah, sampai ke tempat tujuan yang kami tuju ya Allah.
dan kembalikan kami kembali ya Allah dalam keadaan sehat walafiat setelah melaksanakan rukun dan syarat-syarat umrah ya Allah. Allahumma idfa annal gala wal bala wal waba wal fitana wal fahsya'i wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasaida wal mihan ma zahara minha wa ma batana fi baladina hadza hassah wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan min awwalin wal akhirin wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, silakan tong keluar. Atau yang masih minum dulu, tong keluar. Siap. Bapak-bapak di sebelah sini. Nah, ibu-ibu sebelah sini. Mari Ma. Mari bapak sini. Ibu sebelah sini. Ibu sebelah. Ibu-ibu bapak di sini. Ibu sebelah ya. Ibu sebelah. Mari. Ibu sebelah sini. Mana kemari siapa? Mana saya? Mana kemari saya? Tuh bapak ada berapa orang? Ada 6 berarti. Tunggu dua ke belakang ini. Nah, sana yang kasih sana ada nah, kasih sana ada woi kalau tara ada begini Pak di sini Pak di sini mari Pak di sini Pak di sini nah mana kemari mari Pak di sini mana kemari Pak mari Pak berdua ke belakang dua belakang bapak lagi satu lagi di belakang dua ke belakang ibu-ibu ikut di belakang begitu begini bapak di sini bapak di sini dia cara begini. Nah kalau paling bagus kalau sudah ada begini harus ada bapak-bapak satu yang nanti kalau sampai ada bapak-bapak satu di belakang supaya jaga bisa berkuliah. Oh ini tompe jamaah tompe orang begitu kan di laut masuk di areal pelataran Ka'bah di Baitullah itu manusia sudah begini ya itu begini sudah ini Betawi nanti di sini yang pandu petor nanti di sini dong ibu Ju dan teman-teman leader lain dong akan duduk di samping akan duduk di belakang. Jadi kalau sampai di laut kalau saya itu saja mengambilkan posisi yang paling di belakang untuk apa saya pantau pergerakan jamaah tadi. Oh ini dia melihat masuk lo langsung begitu sehingga dia tercecer. Nah baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kita akan mempraktekkan bagaimana kita akan tawaf selama 7 kali untuk mengelilingi Ka'bah. 7 kali. Tara boleh kurang, tara boleh lebih. Ya. Kalau siapa bilang tara mampu, tara bisa 7, bisa. Istirahat dulu, lanjut lagi. Ya, seperti begitu. Yang tadi saya bilang siapa mau tanya itu maksud sampai di Rauda misalnya sebelum kembali ke Makkah, di Rauda, giliran masuk Rauda, itu Bapak Ibu silakan masuk di Rauda dan dikasih kesempatan untuk sholat di Rauda.
Di mana tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa raudah ini adalah sepanggal surga yang Allah titipkan di bumi. Di situ doa apa saja pasti akan Allah kasih. Allah kabul langsung. Raudah depan multazam, depan Hajaratul Aswad. Itu apa yang Bapak Ibu minta, serentak itu akan dikasih. Minta sehat, insya Allah sehat. Nah, baik. Sekarang orang akan mempraktekkan bagaimana orang mengelilingi Ka'bah. Jadi dalam perputaran ini Bapak Ibu tidak ada doa-doa khusus, ya, tidak ada doa-doa khusus. Nah, kalau siapa mau pakai di putaran pertama ini untuk berdoa dia diri, boleh. Putaran kedua DP istri, boleh. Putaran ketiga atau pertama dia DP mama dulu, papa dulu, kedua dia kemudian berikut istri, berikut lagi keluarga, di sampai 7 kali itu ada permintaannya dengan dia punya niatnya masing-masing. Tapi sampai di sini itu hanya satu, wajib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kalau sampai di sini Bapak Ibu, lihat sini. Ini orang pebahu ini dia sejajar betul. Baru bisa angkat. Bismillah Allahu Akbar. Jangan bismillah Allah Akbar. Dah. Dari sini ke sana. Dari sana dulu. Ustaz di sini. Nah. Ada yang masih di belakang langsung angkat tangan. Tak boleh. Dia pas betul. Bapak Ibu perhatikan betul ini dia sejajar tuan bahu ini dia sejajar betul dengan Hajaratul Aswad. Baru angkat. Bismillah Allahu Akbar. Artinya kalau tak dapat pegang santai. Kalau tong dapat sempat tong putar sampai sini berarti tong. Mudah-mudahan Allah mudahkan bisa ini bisa kenal. Karena itu Rasulullah cium. Nah, seperti begitu ya Pak. Tapi kalau sementara masih ini orang banyak, jangan masuk robot. Ikut yang saya bilang tadi, ikut muka. Tinggal angkat saja. Bismillah Allah Akbar. Kamari. Ulang, jangan begini ke sana ya. Dari sana kamari. Di sana tarik kamari. Bukan sini buang ke sana. Orang bahasanya burede ke sana tarada. Di sana yang tarik kamari. Ya gitu. Baik. Jadi lafadznya orang apa? Berjalan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Keliling seperti begitu. Nanti sampai di rukun yamani di sana, itu hanya cukup bismillah, Allah akbar. Setara begini. Yang begini cuma di sini ya. Yang begini itu cuma di Hajaratul Aswad. Tapi di rukun yamani di sebelah sana, di samping apa namanya, Hijrul Aswad ini cuma angkat saja. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allah akbar. Jangan kemari. Kalau begitu nanti tahu dia cara sempurna. Di sana, di rukun Yaman di sana, ya. Nah, ini rukun Hajaratul Aswad. Nyala sampai di sini bismillah, pas bismillah Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu terus sampai 7. Oke. Nah, mari tong latihan sama-sama sehingga sampai di laut tong setelah bingung. Oh, ya tong pernah latihan di darat. Mulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Perhatikanlah, Allah akbar. Bismillah Allahu akbar. Nah, tangan ke sana. Nanti ibu-ibu yang di belakang sampai sejajar di sini ya. Terus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Jadi doa apa saja dalam bertawaf silakan pakai zikir itu boleh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin juga boleh. Terus kalau sudah sampai di sini bismillah Allahu akbar, tarik. Jadi jangan begini, ini harus sini. Dalang lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus jalan terus. Nah, yang kalimat terus. Jadi jangan ibu angkat HP, jangan Bapak jangan angkat, nanti yang lain itu. Seperti biasa sampai sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah Allahu akbar. Begitu. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini dinamakan dengan makam Ibrahim.
Lah ini dinamakan dengan Hijr Ismail, bagian daripada Ka'bah. Beruntung kalau kita diizinkan untuk sholat di dalam. Kalaupun tidak bisa, jangan dipaksakan. Sama aja Bapak Ibu, sampai di rukun Yamani, tetap Bismillah, Allahu Akbar. Dia setelah pakai kecup. Ya, jalan terus seperti biasa. Terus. Bismillah. Sampai di ukur Hajar Aswad seperti tadi. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Baik. Pas. Seperti tempat seperti tadi. Sekarang orang sudah habis tawaf. Nah, sekarang sudah habis tawaf, apa yang bikin pekerjaan berikut? Minum air jam-jam. Dikasih kesempatan. Di samping begitu sudah ada air jam-jam. Jadi Bapak tinggal ke sana, ambil air jam-jam, pencet, ambil kamari. Ya Allah, dengan air yang sangat mulia ini ya Allah, hilangkan saya penyakit ini. Allah Akbar. Bicara begitu sudah. Ya Allah, saya ini masih banyak ini dengan keberkahan air ini ya Allah. Minum, tak. Jangan bawa air jam-jam taruh di botol, baru kasih tawaf. Tidak boleh ya? Ada perintah dari kampung. Anak kasih tolong ambil air jam-jam, taruh dalam botol, baru anak kasih tawaf. Akhirnya pulang ke dalam orang sayi. Orang fing. Jadi ingat itu, jangan sampai ada, kalau dong bilang begitu, jangan. Para berani. Karena itu air kaki yang suci Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Bapak ambil saja airnya, minum. Tapi kalau dia ambil kasih taruh dalam botol, baru kasih tawaf selama 7 kali, baru pulang baru ini, tidak bisa. Tidak ada. Ya, nggak ada itu. Jangan sampai Bapak bikin ya. Mudah-mudahan. Nah, selesai berarti selesai minum air jam-jam selesai, kita akan digiring untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat syukur. Karena selesai melaksanakan tawaf. Nah, Bapak mau sholat apa saja silakan, mau minta apa saja silakan situ. Nah, selesai sholat sunnah 2 rakaat Bapak Ibu, orang langsung menuju ke Bukit Safa. Bukit Safa, di mana Siti Hajar mencari air. Ayo kita ke Bukit Safa. Nah, Bapak Ibu, di Bukit Safa ini pun dapat lihat sana kah? Dapat lihat Pak? Jadi sebelum kita mau lanjut tuh berdiri begini. Kita ambil posisi begini semua. Nah, baru menuju arah wajah ini ke Baitullah. Ini Bukit Safa di laut nanti. Jadi badan tidak bisa digabung. Badan tidak bisa digabung. Satu-satu. Ya Bu ya? Boleh. Jadi kalau misalnya Ibu bikin, sekarang Ibu punya dulu nih. Orang bikin dulu, orang punya ya? Jangan dulu kasih bikin yang lain, bikin tom punya dulu. Orang sudah bikin dulu bertombak orang lain. Itu DP kuncinya. DP kata kunci, tong bikin tong punya selesai, berikut bertombak orang lain punya. Nah, misalnya ada 2 nih, suami P ini punya toh, mama P? Ibu saya. Selesai umroh kedua, bikin bapak punya, sebutkan namanya. Berikut lagi, ibu. Nah, di ketiga ini panggil orang pertama. Kalau ada. Karena di Samira dapat 1 yang gratis ini. Nah, yang di ketiga ini, kalau orang satu yang dibadalkan, ya, 1 orang 1 dibadalkan. Oke Bu? Paham? Nah, yang terakhir jaga kesehatan. Jaga kesehatan Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Sehat itu penting, ya. Sehat itu penting. Di sini saya ingin menyampaikan kepada ibu sekalian. Ibu pernah dengar gula O? Ada yang pernah pakai? Nah, ini kemarin testimoni orang yang melaksanakan ibadah umroh luar biasa dari Ustadz Saleh Sakola, punya jemaah. Dia berjalan dengan kursi roda, pulang lepas kursi roda. Karena manfaatnya juga besar ibu-ibu. Jadi bisa pakai di teh, bisa pakai di kopi, bisa pakai di air biasa, kecil saja. Dia takarannya itu. Bapak bikin kalau mau minum kopi di laut, ambil DP kopi saja, jangan ambil gula di laut. Geserkan gula pasir, pakai gula kesehatan, ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. DP nama gula O. Nah, kalau Bapak Ibu berminat ingin mau bawa ke tanah suci untuk kasih stabil
kolesterol, maglanena, mah itu, asam urat dan lain sebagainya itu, yang paling itu mah itu, asam lambung itu, insya Allah dia bisa menelisir. Jadi di jamaah ini kalau ada yang membutuhkan, insya Allah saya punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya Ibu? Boleh? Bisa? Selesai Pak ya? Oke. Ibu pihak apa teman?